Kami sungguh yakin Kau ada tengah-tengah kami, Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada dalam hidup kami, walaupun seringkali kami tidak dapat melihat Engkau. Engkau bekerja saat kami tidak bisa melihat Engkau. Engkau terus merakarakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami, bahkan tanpa sepengetahuan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Pagi hari ini kami mengakui bahwa itu adalah sebuah anugerah yang terbesar. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menyingkapkan lebih banyak lagi siapa kami di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalam setiap kami, supaya kami betul-betul diubahkan, kami menjadi pribadi sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom GKI Mawar Sharon. Selamat pagi, senang bisa berjumpa Anda kembali. Pagi hari ini kita punya satu tema, satu judul yang menarik, namanya Faith Attitude. Sama-sama yuk katakan Faith Attitude. Attitude itu adalah sikap. Ya maaf, tadi saya belum kasih waktu ke saudara. Coba bilang sama-sama sekali lagi. Faith Attitude. Attitude, ya belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya saudara ya, 2 kata. Faith itu iman, attitude itu sikap. Tahukah saudara bahwa iman itu bisa kelihatan dari sikap kita. Iman itu kelihatan dari sikap kita. Dari cara kita berbicara, dari cara kita memandang, dari kita bertingkah laku bisa sangat kelihatan. Coba Bapak Ibu toleh ke kanan kiri ya, toleh kanan kiri. Tolong cari orang yang tidak satu rumah dengan Anda, bukan dari satu rumah. Dan katakan shalom pagi hari ini, shalom. Bilang begini saudara ya, belum selesai, instruksinya belum selesai. Shalom, perkenalkan saya anak raja dari segala raja. Coba tolong ke orang yang bukan satu rumah. Coba. Iya, saudara. Gimana saudara? Waktu Anda mendengar saudara Anda berkata anak raja dari segala raja, meyakinkan enggak saudara? Ini ngomongnya meyakinkan apa Anda ketawa saudara? Iman itu bisa terlihat dari sikap. Pada waktu saya kecil membicarakan tentang iman, saya selalu bertanya-tanya kenapa orang tua saya menamakan saya Iman Elroy. Karena setiap kali di TV ada pengkhotbah, saya selalu datang katanya menghampiri TV. Mama saya selalu cerita saya menghampiri TV. Karena saya pikir semua orang panggil nama saya begitu terkenal. Semua orang tahu nama Iman gitu. Tapi benar bahwa kemudian saya beranjak dewasa dan saya mulai mengerti bahwa iman ternyata adalah sebuah kata yang sangat amat luar biasa. Sehingga saya berdoa bahwa saya tidak ingin dikenal sebagai orang yang mengkhotbahkan tentang iman. Tapi saya berdoa one day, satu hari orang akan bisa bilang bahwa iman ini benar-benar menghidupi kata iman di dalam hidupnya. Oleh karena itu minggu lalu kita belajar bersama-sama dalam Roma 1 ayat 17. Dalam versi NIV dikatakan, for in the gospel the righteousness of God is revealed. Di dalam Injil kebenaran Allah itu dinyatakan. Suatu kebenaran yang dimulai dari iman dan bertolak kepada iman yang berikutnya. Dari iman yang pertama sampai iman yang terakhir. Sehingga dikatakan, just as it is written, maka dikatakan,
Orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Minggu lalu kita belajar bahwa kuat atau tidaknya kekristenan itu tidak ditentukan oleh seberapa lama kita menjadi Kristen. Masih ingat? Yuk sama-sama katakan yuk. Kuat atau tidaknya kekristenan tidak ditentukan oleh seberapa lama kita jadi Kristen. Saya mewarisi hobi membaca dari orang tua saya, Pak Adi, almarhum Adi Sucipto, itu mewariskan hobi membaca buku. Terutama satu jenis buku, yaitu namanya buku biografi. Saya paling suka baca biografi karena kalau orang menulis atau hidupnya seseorang dituliskan dalam sebuah buku, berarti orang ini mempunyai sebuah pencapaian, mempunyai prestasi yang layak untuk dipelajari dan ditiru. Itulah biografi. Jadi papa saya senang baca biografi, saya juga ketularan senang baca biografi. Dan biografi yang saya baca akhir-akhir ini adalah biografi dari seorang yang namanya George Mueller. George Mueller. George Mueller ini dia lahir di tahun 1800-an, hidup di tahun 1800-an, berumur sampai 92 tahun. Jadi cukup panjang umurnya dan orang ini menurut saya punya sesuatu yang bisa kita pelajari pagi hari ini. George Mueller dia lahir karena namanya Mueller, saudara bisa tebak bahwa dia adalah orang Jerman. Dia adalah orang Jerman tetapi kemudian dia pindah ke Inggris, tinggal di Inggris. Nah, George Mueller ini ceritanya sebetulnya adalah orang yang biasa. Dia punya kehidupan yang istilahnya orang zaman sekarang warna-warni. Bayangkan, umur 14 tahun, mamah kandungnya, ibu kandungnya sudah meninggal. Jadi kehidupannya bukanlah kehidupan yang terlalu enak, terlalu baik. Menyedihkan bahkan, 14 tahun sudah ditinggal mama. Umur 16 tahun si George Mueller ini sudah masuk penjara. Berapa banyak dari Anda yang umurnya di bawah 16 tahun? Bayangkan umur 16 tahun sudah masuk penjara. Kira-kira model kehidupan seperti apa? Bisa bayangkan ya, masa depan kayak apa? Umur 16 tahun aja sudah masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia menyebutkan dirinya sendiri itu adalah seorang penipu. Dia itu suka mencuri. Hal-hal yang berhubungan dengan uang itulah titik kehancurannya dia. Kalau dia nggak punya uang, dia akan mencuri uang, dia akan berusaha untuk menipu orang gimana caranya supaya dia dapat uang. Itulah George Mueller. Sampai kehidupannya itu berubah di usia 21 tahun. 5 tahun kemudian dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, disitulah hidupnya mulai berubah. Satu kali dia masuk ke universitas, di universitas umur 21 tahun itu dia lagi bokek, tahu ya bokek. Nggak punya uang, kan tadi masalahnya selalu tentang uang. Dia nggak punya uang, terus dia kepikir lagi cara hidup yang lama. Kalau dulu nggak punya uang selalu mencuri, selalu nipu orang, itu kerjaannya. Tapi sekarang dia sudah anak Tuhan, dia harus gimana ya sekarang ya? Dia mikir, aku harus gimana ya, aku enggak punya uang. Terus kayak ada dorongan dalam hatinya itu, saya percaya Roh Kudus bilang, ayo minta aja sama Tuhan, minta aja sama Tuhan. Dia pertama mengacuhkan itu, dia enggak mau. Tapi suara itu makin lama makin kuat, akhirnya dia nyerah juga. Akhirnya dia berlutut dan berdoa yang paling sederhana. Dia bilang begini kira-kira, Tuhan, Engkau tahu aku sekarang lagi butuh uang. Aku perlu untuk bayar asrama. Aku perlu untuk bayar uang sekolah. Aku perlu bayar untuk biaya hidup. Tuhan, tolong aku. Amin. Dia pikir kira-kira ada yang terjadi enggak ya? Dia tunggu kayaknya enggak ada apa-apa yang terjadi. Kurang lebih 1 jam kemudian, pintu rumahnya dia diketok tiba-tiba. Dia kaget, dia berpikir itu adalah temannya.
teman kuliahnya. Mungkin mau menghampiri dia untuk sesuatu. Pada waktu dia buka pintunya, alangkah kagetnya dia pada waktu yang di balik pintu itu adalah ternyata profesornya, gurunya, dosennya. Dia kaget, halo George, selamat pagi. Dia kaget gitu. Dia pikir temannya, dia tanya, ada apa Pak? Dan profesornya itu datang bersama dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Dia berkata begini, George, kamu kan tahu bahwa kamu bisa bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Ini saya datang dengan seorang profesor dari Amerika Serikat. Dia mau minta tolong supaya kamu ngajari dia bahasa Jerman. Wah, si George itu mikir sejenak, wah gawat kalau yang minta dosen saya enggak bisa nolak gitu. Gimana ya caranya nolak permintaan dosen? Terus dia bilang gini, maaf Pak dosen, saya ini benar-benar lagi butuh uang. Saya ini lagi benar-benar butuh pekerjaan. Jadi saya enggak bisa terima ini, saya harus cari uang supaya saya bisa sekolah. Dia bilang gitu. Terus dosennya itu tersenyum dan bilang, loh George maksudnya ini tuh pekerjaan. Kaget dia. Ini aku mau bayar kamu. Dia kaget loh. Oh gitu. Terus orang Amerikanya datang dan dia berkata begini, George tolong ajari kami, bimbing kami dalam bahasa Jerman. Jadi kami akan bayar kamu ongkos dari seorang tutor, seorang guru les, saya bayar 2 kali lipat. Wah, George senang sekali nggak percaya. Dia mulai hitung-hitung dalam kepalanya. Kalau dia bayar sejam, dalam seminggu ada 8 jam, dia ngelesi, itu berapa uangnya? Dia mulai hitung, dan dia kemudian menyampai kesimpulan, wah ternyata dengan bisa ngelesi satu orang, dia bisa mendapat 1/4 dari uang sekolah yang dia perlukan. 1/4 saudara. Wah senang sekali. Baru senang begitu, orang Amerika itu ngomong lagi, George tapi saya mau bilang, yang mau les bukan cuma saya. Ada 3 orang lagi yang mau les. Berarti kalau saudara pagi hari ini kita belajar matematika, kalau 1 orang 1/4, kalau ada 4 orang berarti 1 penuh dari awal sampai akhir kuliah dibayar penuh. Wow. Dan kemudian dosennya itu berkata, George ada 1 lagi, mau enggak kamu, kita tuh ada asrama di mana kita menampung anak-anak panti asuhan. Mau enggak kamu tinggal di situ, mengambil hak itu. Wow. Dari situ dia ngalami yang namanya waktu dia doa, pada waktu dia minta sama Tuhan, dalam waktu 1 jam, mungkin dalam hitungan menit ya, Tuhan gerakkan orang untuk menjawab dan memenuhi doanya. Itulah George Muller. Saudara, iman, apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah sebuah kepercayaan. Banyak orang berkata, apa bedanya antara iman dan percaya? Iman itu adalah percaya yang spesifik. Saudara, iman itu percaya terhadap satu pribadi. Terhadap pribadi Tuhan. Terhadap perkataannya. Dan terhadap janjinya. Jadi kalau Anda berkata, saya percaya saya akan lulus ujian. Pertanyaannya itu, percayanya itu percaya atas keyakinan sendiri atau percaya kepada Tuhan. Itu bedanya. Percaya sama iman 2 hal yang berbeda banget. Kalau kita bicara tentang iman, berarti percayanya itu harus pada satu pribadi aja. Yaitu percaya pada pribadi siapa? Yesus Kristus. Itulah namanya iman. Amin. Amin. Percaya hanya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam Markus 11 ayat 22 berkata begini. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Tuhan enggak bilang percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah kepada pemimpin-pemimpinmu. Percayalah pada orang yang kaya.
Percayalah pada orang yang bisa bantu kamu. Tapi dengan spesifik dikatakan percayalah kepada Allah. Itulah iman. Ayub 13 ayat 15 dalam versi firman Allah yang hidup berkata begini. Kayaknya kok ada yang salah nih ya. Perhatikanlah, sebentar saya buka sebentar. Ayub berkata, walaupun dia itu akan membinasakan aku, namun aku tetap menaruh percayaku kepada dia. Ayub ini adalah seorang yang mengalami pencobaan yang luar biasa. Tetapi dia berkata bahwa walaupun dia akan celaka, ya walaupun akan celaka, saya bacakan, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Jadi walaupun seolah-olah keadaannya buruk sekali, dia bilang, aku akan tetap percaya kepada dia. Dia itu apa? Pada Tuhan, kepada karakternya. Bahwa apa firman Tuhan katakan bahwa tidak ada bayangan kegelapan di dalam dia. Bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah mereka-rekakan hal yang mencelakakan kita. Bahwa dia adalah pribadi yang baik, yang sempurna bahkan. Saudara tahukah itu yang namanya iman? Bagaimana soal kesembuhan? Saudara tahu nggak pada saat itu membaca Alkitab, pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia selalu menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar dari Tuhan yang paling sempurna. Tuhan Yesus itu adalah perwujudan Tuhan yang ada secara fisik. Secara fisik yang orang bisa lihat. Berarti dia adalah gambar yang sempurna, betul? Dan gambar yang sempurna itu setiap kali orang datang kepadanya, minta kesembuhan. Saya belum pernah baca sekalipun, saudara bisa bantu saya. Pernah enggak ketemu ayat Tuhan berkata begini, oh iya, kamu memang sakit, memang untuk kebaikan. Ya, jadi sabar, aku enggak akan nyembuhkan kamu. Kamu tunggu aja, biar karaktermu semakin dibangun. Biar kamu semakin sabar, semakin punya pengharapan sama Tuhan. Pernah enggak saudara baca ada ayat kayak begitu? Enggak ada. Dikatakan semua orang yang datang, yang minta kesembuhan, itu pasti sembuh. Semua. Bahkan pagi hari ini, istri saya membaca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 di mana rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus pun pada waktu mereka ada di depan orang datang minta kesembuhan, dikatakan semua orang itu sembuh. Ya bahkan dikatakan mereka menaruh orang-orang sakit itu supaya paling tidak bayangan Petrus mengenai mereka dan mereka sembuh. Dan menariknya ayat berikutnya berkata, dan mereka semua sembuh. Saya coba membayangkan saudara, kalau mereka mengharapkan bayangan Petrus mengenai, itu berarti bayangan kan satu sisi ya, betul enggak sih? Kalau saya jalan, mestinya bayangan kan cuma satu sisi. Berarti kalau mau naruh orang sakit ditaruh di satu sisi yang sama semua. Betul enggak sih? Betul enggak sih logikanya kalau mereka pengen kena bayangan? Kan enggak mungkin, berarti ada orang yang enggak kena bayangan juga. Pasti akan taruh di kiri dan kanan, betul kan? Pada waktu Petrus melewati mereka, yang kena bayangan sembuh, yang enggak kena bayangan juga ikut sembuh. Bisa bayangkan enggak yang terjadi? Betul enggak? Kan bayangan cuma satu sisi. Kalau mau kena semua kan harus ditaruh satu sisi semua. Dan mereka harus lihat mataharinya kemana dulu. Tapi dikatakan semua orang yang datang itu sembuh. Itulah yang namanya percaya pada karakter Tuhan, pada karakter Kristus, pada perkataannya. Saudara, saya ingin katakan bahwa iman itu adalah menghubungkan kita kepada Tuhan. Kalau Anda lihat gambar ini memperlihatkan kita namanya kabel. Kabel ya. Kabel itu menyambungkan dari tenaga kepada alat elektronik supaya mereka bisa nyala. Setuju enggak? Pernah enggak saudara melihat kabel
yang sebesar komputernya. Pernah nggak keyboardnya besarnya kayak gini, kabelnya selebarnya kayak begini? Pernah nggak lihat saudara? Setahu saya semua kabel itu kecil. Betul nggak? Ini kabel saya pegang kecil sekali. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka titik. Betul nggak saudara? Nggak pernah bilang kalau kamu punya iman yang besar baru terjadi. Iman sekecil. Anda lihat kabel ini tembaganya kecil sekali. Kecil sekali. Disinilah namanya keselamatan, kesembuhan, mujizat, hikmat, dan jawaban doa itu terjadi. Kisah para Rasul 3 ayat 16 berkata seperti ini. Rasul Petrus ini berkata, nama Yesus telah menyembuhkan orang ini dan saudara tahu bahwa sebelumnya ia benar-benar lumpuh. Ya, kalimat berikutnya berkata, iman kepada nama Yesus. Iman kepada nama Yesus, iman yang dikaruniakan Allah kepada kami telah menyebabkan kesembuhan yang sempurna ini. Jadi faktor yang menyembuhkan adalah iman. Seperti apa? Kabel. Kabel Tuhan itu punya kuasa tidak terbatas. Tetapi untuk kita bisa mengalaminya, itu perlu yang namanya iman. Iman itu ibarat kabelnya. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa iman itu adalah soal hati, saudara. Sama-sama katakan, iman itu adalah soal hati. Pegang hati Anda. Adalah soal hati. Soal hati. Iman itu bukan bicara soal pikiran. Bukan soal logika. Saya belum pernah dengar orang berdebat agama terus berkata, oh iya sekarang saya kalah, saya mau masuk Kristen. Saya belum pernah dengar itu, belum pernah. Karena kalah logika terus masuk Kristen. Ya terus percaya. Percaya itu soal hati, bukan soal logika. Sama-sama katakan, soal hati, bukan soal logika. Karena kalau soal logika, hanya orang-orang pintar yang bisa masuk surga. Hanya orang-orang pandai, terpelajar yang bisa terima Tuhan. Tapi orang yang paling sederhana pun Tuhan bisa selamatkan dan Tuhan bisa ubahkan. Karena apa? Soal hati, cuman soal percaya. Soal percaya. Oleh karena itu Amsal di dalam gambar ini saudara lihat, hati kita harus kita proteksi, harus kita jaga. Ya, betul-betul jaga. Karena apa? Roma 10 ayat 9 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, dalam beberapa terjemahan dikatakan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kuncinya itu adalah percaya, bukan penjelasan. Saudara tidak akan pernah sepenuhnya paham yang namanya iman. Tidak akan pernah paham dan tidak akan pernah mudeng secara kimia, fisika, secara ilmu pengetahuan. Tapi yang diminta adalah percaya, hati. Oleh karena itu kita menjadi Kristen bukan karena informasi, bukan karena penjelasan, bukan karena logika, atau karena kita kalah debat. Ya, jadi penting sekali untuk jaga hati ini. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau tadi kita bicara soal kabel, kita mengerti bahwa ternyata bukan soal besar kecilnya kabel yang menentukan apakah kekuatan itu bisa sampai ke alat kita apa tidak. Betul? Tapi tergantung dari apa? Tergantung dari kualitasnya. Saudara, tergantung dari bahannya. Ini namanya simbol apa saudara? Ada yang tahu saudara? Yang sekolah, anak-anak sekolah, wah pagi-pagi kok diuji. Ini simbol apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini namanya apa? Hah? Apa? Apa? Omega. Ada yang tahu? Bukan omega sebetulnya. Apa? Ini adalah tanda ohm. Ohm itu adalah satuan dalam namanya hambatan listrik.
Semakin barang atau jenis barang itu punya hambatan, ohmnya makin tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah plastik. Plastik yang saya pegang ini ohmnya tinggi sehingga tidak menyalurkan listrik atau tidak menyalurkan panas. Tapi yang namanya tembaga, koper, itu sangat bagus, ohmnya sangat rendah. Makanya kabel pakai tembaga. Pertanyaannya sekarang, hati kita ini terbuat dari tembaga atau terbuat dari plastik? Atau dari karet? Karena bahan apa yang terbuat, bahan hati kita akan menentukan apakah kuasa dari Tuhan itu akan nyalur apa enggak. Bukan masalah besar kecil iman, sekali lagi bukan masalah besar atau kecil. Tapi terbuat dari apa? Ya, makanya dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sebab sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi isunya bukan kecil atau besar. Kecil atau besar iman itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah bahannya. Terbuat dari apa? Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga hati kita. Saya ingin baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin loh saudara. Bukan tidak bisa atau tidak mudah, tapi tidak mungkin. Jadi untuk berkenan aja harus punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan percaya bahwa dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, sambil menghafalkan ayat ya, karena ayatnya sudah dicabut duluan, saudara ya. Ya. Orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi Tuhan itu sangat disenangkan. Dalam Markus pasal 6 ada sebuah kisah, saya tidak usah baca ya. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kisah di mana Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana dia dibesarkan. Dan dikatakan di situ bahwa ketika mereka tahu siapa Yesus, dari keluarga mana, mereka jadi ragu, mereka jadi ini siapa sih? Ini kan anak tetangga, ini kan anaknya Maria. Gitu. Mereka jadi ragu dan dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan mujizat. Pada saat mereka nggak percaya, nggak punya iman, Tuhan Yesus dikatakan tidak dapat mengadakan mujizat. Dan di ayat terakhir dikatakan dia sangat heran, dia takjub atas ketidakpercayaannya. Mereka sampai membuat Tuhan Yesus itu takjub. Orang kayak begini kok iso percaya ya? Tidak bisa percaya. Sekali lagi percaya bukan soal intelek. Bukan soal kepintaran IQ. Tapi soal hati. Amin. Tadi saya ceritakan George Mueller. Perjalanan kalau Bapak Ibu bisa cari bukunya, saya sarankan Anda baca biografinya. George Mueller dari umur 21 tahun dia mulai mengenal Tuhan, mulai percaya pada Tuhan. Saya mau cerita di akhir hidupnya, dia terus bertumbuh menjadi menurut saya seorang raksasa iman. Suatu kali dia sedang berlayar, kalau nggak salah dari kota Bristol, dari Inggris, ke satu kota Quebec di Kanada. Setelah berhari-hari berlayar, sudah mau dekat, tiba-tiba ada kabut yang sangat tebal mengelilingi kapal tersebut. Sehingga kapal itu tidak bisa menepi, tidak bisa dock ya, tidak bisa berlabuh di pelabuhan itu. Kemudian si George ini datang mendatangi kapten kapal dan dia berkata, "Kapten, saya minta tolong sama kamu. Saya itu punya janji hari Sabtu sore. Jadi saya harus sampai di sana hari Sabtu." Kaptennya ketawa ya saudara. George, kamu enggak lihat apa? Itu kabutnya, tebelnya kayak gitu. Di dalam puluhan tahun pelayaran,
kabut kayak gitu, itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu hilangnya. Lalu kemudian George berkata, oh iya kalau gitu kalau aku enggak bisa minta tolong sama kapten, aku akan minta tolong sama Tuhan. Terus bilang, kapten ikut saya ya, kita akan turun, kita akan berdoa. Wah, kaptennya sudah bilang, Wong, apa? Wong? Tahu ya, tapi karena kaptennya kan sopan ya, mosok penumpang diperlakukan kayak gitu, ya udah ikut turun ya. Ikut turun kapal, yuk kita berdoa, ya kita berdoa. Masuk kamar, terus mereka berlutut, si George-nya berlutut. Dan George berdoa yang mengutarakan sebuah doa yang menurut kapten ini adalah doa anak kecil. Dia doanya intinya gini, Tuhan, Engkau kan tahu kalau Engkau yang mengatur pertemuan ini di Quebec, bahwa Engkau yang memberi kesempatan kepada aku untuk bisa memberitakan firman. Jadi saya minta Tuhan, saya tahu bahwa Engkau adalah kehendak-Mu untuk membuat kabut yang tebal ini hilang dalam sekejap. Karena aku tahu Engkau pengen aku untuk khotbah di situ. Terima kasih ya Tuhan, amin. Wah, cuman sependek itu saudara. Kaptennya karena enggak enak hati saudara ya. Karena enggak enak hati lihat penumpangnya doa, dia ikut-ikutan mau berlutut juga mau berdoa. Pada waktu mau berlutut, George-nya itu langsung pegang tepuk kaptennya, pundak kaptennya. Kapten, sorry ya, enggak perlu doa kapten. Enggak usah, enggak perlu doa. Pertama, kalaupun kamu doa, kamu juga enggak percaya bahwa Tuhan punya kehendak untuk membuat kabut ini pergi. Yang kedua, lihat sendiri di atas, kabutnya sudah pergi. Wow, mereka berapa detik, kaptennya bingung. Oke, kabutnya sudah pergi, terus mereka naik ke atas bersama-sama. Dan waktu mereka naik sampai atas, betul-betul kabutnya itu sudah hilang total, 100%. Kapten itu dari orang yang tidak percaya Tuhan, hari itu dia jadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara, Anda disebut anak Tuhan atau tidak, itu bukan soal kolom Kristen di KTP, saudara. Anak Tuhan itu dilihat dari imannya. Makanya hari ini saya berkata, faith attitude. Iman itu punya attitude, punya sikap. Dari Anda bicara, dari Anda kerja, itu sudah kelihatan imannya kayak apa. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa sangat penting untuk kita ini bertumbuh dari iman ke iman. Roma 1 ayat 17 berkata bahwa kekristenan itu bukan tumbuh dari ibadah ke ibadah. Kalau ibadah ke ibadah gampang, pergi aja ke gereja yang banyak ibadahnya. Pasti iman Anda menjadi besar. Tapi ternyata tidak seperti itu. Iman itu berarti kita harus percaya pada firman-Nya, yang artinya kita harus membaca. Dan artinya kita harus berani mempraktekkan apa yang kita baca. Kita harus percaya apa yang kita baca dan mempraktekkan apa yang kita percaya. Itu yang namanya iman. Dan itu yang dilakukan oleh George Mueller. Saudara, tahukah bahwa iman itu seperti bahasa baru, saudara? Ya, kalau saudara lihat gambar ini, poin saya yang terakhir, iman itu kayak bahasa, saudara. Saya kesini dikit, ke sana? Oh, ke sana. Ya, iman itu seperti bahasa. Saya 12 tahun ada di Amerika, saya belajar bahasa Inggris, dan saya bisa bahasa Inggris sekarang. Tapi tahukah bahwa selama di Amerika, saya juga pernah 6 bulan belajar bahasa Mandarin. Saya menghafalkan kata-katanya, pingin, hanze, ya. Tapi jujur setelah 6 bulan saya tidak ingat apapun di dalam bahasa Mandarin, saudara. Satu yang mungkin kata-kata yang saya ingat adalah xie, terus apa lagi ya? Cek Van katanya ya.
Apa lagi ya? Pu keci gitu ya. Terus bilang apa lagi? Puyung hai. Apa lagi ya? Ya pokoknya yang bakpao, yang gitu-gitu ya. Yang gitu-gitu yang saya ingat. Kenapa? 6 bulan belajar enggak ingat apa-apa. Karena saya belajar bahwa ternyata untuk bahasa, untuk kita bisa menguasai bahasa yang baru, Anda harus bisa berpikir dalam bahasa itu. Anda bermimpi dalam bahasa itu baru dikatakan benar-benar bisa. Jadi kalau setiap kali Anda mau ngomong bahasa Inggris harus mikir dulu dalam bahasa Indonesia terus Anda terjemahkan, dijamin pasti enggak bisa. Tetapi pada waktu saya mulai bisa mimpi setelah beberapa bulan di Amerika, tiba-tiba saya mimpi di dalam bahasa Inggris. Pada waktu itulah saya ngerti, oh saya melewati batas itu. Jadi bahasa bukan lagi sesuatu yang harus saya terjemahkan, tetapi yang ada dalam mimpi, dalam alam bawah sadar. Nah itu, sama juga dengan iman saudara. Iman tidak akan benar-benar Anda kuasai, sampai itu ada di dalam alam bawah sadar saudara. Dan saudara tahu nggak, cara yang terbaik untuk masuk dalam alam bawah sadar adalah yang namanya lingkungan. Sama-sama yuk katakan lingkungan. Kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris, negara mana yang menjadi tempat tujuan terbaik untuk belajar bahasa Inggris? Ya tentu Inggris dong. Kalau Anda ingin belajar bahasa Jepang, negara mana menjadi negara terbaik di mana Anda bisa belajar? Jepang. Kalau Anda bilang Afrika Selatan ya pasti salah dong. Ya kan? Kalau Anda ingin belajar bahasa Perancis, cara tercepat, paling mudah adalah gimana? Ya pergi aja ke Perancis dong. Make sense gak? Logis gak? Jadi caranya untuk belajar iman gimana? Pastikan lingkungan Anda adalah lingkungan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita nggak henti-hentinya kita bilang, yuk ikut sisi, yuk ikut komunitas. Kenapa? Anda butuh untuk berbicara dengan orang-orang yang dengan bahasa yang sama. Betul nggak? Bayangkan kalau Anda les Mandarin 1 jam 1 minggu, tetapi habis selesai les Anda mau bicara Mandarin ke siapa? Tidak ada kan? Tidak bisa-bisa kan? Tapi Fanny yang langsung ke China, langsung saya percaya jauh lebih cepat daripada yang 5 tahun belajar Mandarin. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena ada di lingkungannya. That's the point. Itu logisnya. Sama juga Anda tidak akan pernah bisa betul-betul belajar tentang iman, mengaplikasikan firman Tuhan, kalau Anda tidak punya orang-orang yang punya bahasa yang sama. Ya, jadi kami dorong minggu depan, hari Sabtu depan juga kita akan mulai Bible Study, saudara. Nanti pengumumannya ada. Ya, kita harus memastikan, memaksakan diri kita untuk ada di dalam lingkungan orang-orang yang berbahasa sama. Apa bahasanya? Bahasanya iman. Karena apa? Iman itu yang menyambungkan kita sama Tuhan. Amin. Saya mau challenge pada pagi hari ini. Berapa banyak dari saudara pagi hari ini Anda berkata mungkin gini, sudah berapa lama aku jadi Kristen? Tapi berapa lama, berapa sering aku mengakses seperti kabel ini, mengakses kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupku. Jangan-jangan ini kabelku bukan dari tembaga. Jangan-jangan kabelku ini karet. Jangan-jangan kabelku ini plastik. Enggak heran. Walaupun 20 tahun hidupnya tetap sama. Dari ibadah ke ibadah, dari waktu ke waktu. Kalau hati kita enggak berubah dari plastik ke tembaga, atau ke perak atau emas, yang di sana rencana yang begitu indah, rancangan yang begitu indah enggak pernah nyalur. Saya berdoa pagi hari ini Anda punya rasa penasaran, ya rasa enggak puas, yang ilahi tentunya. Ya, apa sih yang Tuhan sudah sediakan untuk aku? Kemana sih Tuhan mau bawa aku? Apakah aku cukup sampai di sini aja? Tiap hari harus bergumul dengan yang namanya keuangan. Harus bergumul gimana caranya hidup dari satu hari ke hari.
Apakah itu yang disebut namanya anak Tuhan? Apakah itu yang disebut namanya anak raja dari segala raja? Apakah Anda ingin untuk hidup berkemenangan? Setiap ada permasalahan, Tuhan itu sudah kasih janji. Pertanyaannya adalah, ini ada janji yang di sana itu bisa diakses apa enggak? Itulah namanya iman. Kabel ini. Ini namanya iman, bukan seberapa kecil, seberapa besar. Tapi terbuat dari apa? Mari kita ambil saat teduh. Mari kita renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingin bawa kita dari satu iman ke iman berikutnya. Dikatakan dari iman yang pertama ke iman berikutnya sampai iman yang terakhir. Tuhan ingin bawa kita dalam satu pengenalan, makin kenal. Pada waktu saya semakin mengerti orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman, saya melihat ada kehidupan yang luar biasa. Saya tidak melihat bahwa orang-orang ini, orang-orang yang saya baca biografinya, orang-orang yang bebas dari masalah. Tapi George Muller, seorang yang dari awal selalu mencuri, selalu struggle dengan namanya keuangan. Selama 92 tahun umur hidupnya, dia dipakai oleh Tuhan untuk memelihara ribuan anak panti asuhan di Inggris. Dan dia lakukan semua itu tanpa pernah mengedarkan proposal, tanpa pernah mengedarkan kotak sumbangan. Dia betul-betul yakin sama Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mencukupi, bahwa Tuhan itu ingin untuk dia menolong ribuan anak yatim piatu. Saya berdoa pagi hari ini, ada holy discontent, ada ketidakpuasan secara rohani. Anda berkata, Tuhan, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku secara status anak raja? Tapi apakah hidupku sudah seperti anak raja? Pagi hari ini kalau Anda berkata, Tuhan, bahwa aku dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Pagi hari ini aku dengar firman-Mu. Aku mau menaruh percayaku kepadamu. Saya rindu untuk berdoa untuk Anda. Kalau Anda berkata selama ini ternyata aku hanya hidup dari satu ibadah ke ibadah. Hanya dari bulan ke bulan. Pagi hari ini saya mau hidup dari satu iman ke iman berikutnya. Kalau itu adalah Engkau taruh tangan kanan Anda di dada. Izinkan saya berdoa pagi hari ini. Thank you, terima kasih. Ya, saya lihat. Bapak, pagi hari ini kami berdoa. Kami berdoa karena satu hal. Karena kami tahu persis Engkau mendengarkan kami dan selalu mendengarkan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami minta, perbarui hati kami. Kualitas hati kami bukan hati plastik, bukan hati karet, yang penuh dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Pagi hari ini ubahkan hati kami menjadi hati tembaga, hati perak yang bisa menerima aliran kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami rindu, kami juga percaya akan pesan firman pagi hari ini. Dan yang lebih rindu lagi Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, mengalami sendiri bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami. Taruh kami, pimpin kami, pertemukan kami dengan orang-orang, lingkungan orang, environment, lingkungan orang-orang percaya. Supaya iman kami semakin kuat, kualitas kami semakin dimurnikan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.